Hai semua, selamat pagi. Di video kali ini kita akan mencoba mencari solusi terkait dengan besarnya upah minimum yang mungkin kita terima setiap bulannya, yang ternyata dari upah tersebut kurang begitu relate dengan kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya saja upahnya katakanlah UMR di Jawa Barat itu minimal 2 juta ya, 2 juta 100-an ya kalau nggak salah. Nah itu kan kalau untuk kebutuhan kita dalam 1 bulan, khususnya untuk orang-orang tertentu itu sangat ngepres sekali. Nah oleh sebab itu kita harus jeli melihat peluang dan mungkin bertahan di sebuah perusahaan tempat kita bekerja atau kantor tempat kita bekerja. Kenapa demikian? Kenapa harus bertahan gitu ya? Ya kalau mau keluar silahkan. Tapi ketika kita keluar, ketika sudah ada penghasilan lain mah nggak masalah ya. Tapi ketika kita keluar dan udah mau jualan saja, itu masalah akan muncul setelah jualan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya bekerja terus dapat gaji, misalnya katakanlah kalau dihitung harian ini dapatnya 150.000, dengan harapan kalau kita jualan mungkin bisa dapat 200.000. Tapi yang namanya jualan itu kadang sepi, kadang ramai. Sedangkan kalau kita bekerja, yang kita perlu siapkan hanyalah waktu dan tenaga saja, dan mungkin modal transportasi gitu ya, pulang pergi. Tapi kalau kita jualan, itu yang diperlukan banyak hal, mulai dari waktu, tenaga, dan juga transport, dan mungkin pikiran juga bagaimana kita mengembangkan usaha kita. Ini pernah saya alami ketika tahun 2020 kita keluar dari pekerjaan, kemudian pilih jualan ya, karena karena kerjanya hasilnya nggak seberapa gitu. Waktu 2020 itu UMK-nya itu sekitar 27-an ya. Kita jualan, nah awal-awal bagus dapat bisa 150 bersih gitu. Ternyata datang corona dan blek, sehingga kita kesulitan sehingga akhirnya nggak karu-karuan. Yang tadinya mungkin tabungan yang kita simpan untuk pas kita kerja itu mulai terpakai, sehingga mau nggak mau ya lama kelamaan habis. Nah mau nggak mau kita harus muter otak bagaimana agar supaya dapur kita tetap ngebul, anak-anak bisa tetap sekolah dan juga bisa tetap jajan. Kita harus kerja lagi ya kan. Ketika kita memutuskan untuk kerja lagi, posisi yang dahulu kita tinggalkan itu ternyata sudah diisi oleh orang lain. Jadi mau nggak mau ya kita lebih kesulitan lagi ya, kecuali kita punya skill yang memadai. Misalnya skill yang memadai, yang punya nilai daya tawar gitu ya, jadi nggak kesulitan. Tapi kalau skillnya biasa-biasa saja, lebih baik bekerja kemudian mencari usaha tambahan misalnya dengan memanfaatkan pekarangan rumah gitu untuk jualan, atau membuka jasa apa saja gitu yang berpotensi menghasilkan uang.
Nah, apalagi ini tahun 2025 nanti PPN itu ada rencana naik. Kalau dia naik, yang lainnya juga ikut naik biasanya. Nah, apakah itu diimbangi dengan apa? Pendapatan kita naik, pendapatan mungkin naik ya UMK-nya, tapi naiknya seberapa kan nggak ngerti juga. Yang ada juga kita belajar dari Rubik ini nih. Anggap saja masalah kita itu ada di sini. Ini tuh punya banyak sekali kemungkinan. Rubik ini ketika diputar ada sekian banyak kemungkinan yang terjadi. Nah, bagi orang yang tidak terbiasa main, mungkin akan pusing ya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa menyelesaikan ini, anggap saja ini masalah kemudian terselesaikan, maka dia akan terbiasa. Sehingga latihan Rubik ini sebenarnya melatih kita untuk terbiasa memecahkan suatu masalah. Terbiasa memecahkan suatu masalah. Sehingga ketika ada masalah itu udah terbiasa gitu. Ini latihan. Rubik ini punya, setiap sisinya punya 9 kotak. Ya, ada 6 sisi ya. Tinggal dikalikan, banyak sekali masalah yang kemungkinan terjadi kalau ini diputar. Nah, nah kita kan apa? Ini hampir selesai kan? Jadi dari Rubik ini ada sedikit pelajaran yang kita petik ya, yaitu terkait dengan ketekunan terhadap satu hal yang mungkin terbiasa yang kita upayakan. Misalnya kita jualan ya kita tekun jualannya, kita kerja kita tekun bekerjanya. Karena kalau kita sebentar berhenti nggak akan ketemu sebagaimana Rubik ini. Ketika kita udah sampai di fase ini terus akhirnya berhenti ya nggak selesai. Ini hampir selesai Rubiknya, ya kan? Hampir selesai. Sebentar lagi selesai mungkin. Bagi orang yang tidak terbiasa akan kebingungan ya, pusing ya. Tapi karena bagi orang yang mungkin sudah pernah menyelesaikan dan tahu apa polanya, maka dia akan ya biasa saja. Oleh sebab itu ada banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah Rubik ini ya, dimana kalau kita mau berhasil dalam beberapa hal, kita kuncinya harus tekun, gigih, amati, tiru, plek. Ada yang amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, plek ya. Kalau Rubik ini, kalau kita sudah ada rumus bakunya ya, rumus baku, dan mungkin jika Anda sepintar apapun, kalau tidak paham rumus bakunya ya mungkin akan butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya. Tapi ketika sudah ada rumus bakunya, kita tinggal ngapalin sedikit, memahami ini arah-arahnya, kemudian tinggal plek, ngikutin aja ya. Jadi ada kalanya kita itu berhasil dengan mengikuti cara orang lain, ada juga kita berhasil dengan upaya kita sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat berkumpul dengan keluarga. Besok hari Senin, mudah-mudahan semangat kita setiap hari meningkat untuk menyambut rezeki kita yang mudah-mudahan berlimpah di besok hari. Terima kasih, selamat pagi.